Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kader dan pengurus PSI Kabupaten Karawang ramai-ramai mundur. Ada apa? Aksi mundurkan diri ramai-ramai dilakukan oleh puluhan kader dan pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Karawang. Hal tersebut dilakukan karena mereka kecewa atas kepemimpinan Ketua Umum PSI Grace Natali. Mantan Ketua DPD PSI Karawang Romadoni menerangkan, dalam pemilihan presiden dan legislatif lalu, pihaknya dijanjikan akan mendapatkan bantuan alat peraga kampanye atau APK dan juga dana saksi. Akan tetapi janji tersebut tak pernah terrealisasi. Sebelum pemilu 2019, saya diminta fokus sebagai caleg DPRD dan akan dibantu mendapat kursi di DPR RI. Grace menjanjikan membantu APK dan tim relawan, tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Ungkap Romadoni Senin 24 Agustus. Romadoni sendiri merupakan pendiri PSI di Kabupaten Karawang. Posisinya sebagai Ketua DPD PSI Karawang baru digantikan sebulan lalu. Ia mengaku mengundurkan diri melalui pesan dan telepon ke Sekretariat DPW PSI Jawa Barat. Dalam pesan dan telepon pengunduran diri pada bulan itu, Romadoni yang juga merupakan aktivis di beberapa organisasi di Karawang hanya memaparkan masalah kesehatan dan bisnis sebagai alasannya mengundurkan diri. Berkenaan dengan kondisi kesehatan dan waktu yang cukup tersita dalam menjalani roda usaha yang saya jalani, maka kesulitan membagi waktu untuk kegiatan lain. Sehubungan hal tersebut, saya menyatakan mengundurkan diri dari kader dan keanggotaan PSI. Begitu ujarnya. Selain Romadoni, kader lain yang mengundurkan diri adalah beberapa pengurus DPD, DPC, dan bekas caleg PSI, serta pengurus ranting tingkat desa. Akan tetapi alasan dari pengunduran diri keduanya tak sama dengan alasan Romadoni. Saya sudah mengundurkan diri, tapi alasannya karena kekecewaan dengan partai yang sudah tidak sesuai arah kebijakan PSI pada awal pembentukan. Juga sibuk di usaha yang sedang mulai dibangun. Begitu pungkasnya. Aksi mundur ramai-ramai dari keanggotaan PSI ternyata tidak hanya terjadi saat ini. Ternyata di tahun yang lalu, pada pemilu 2019 yang belum dimulai, 3 caleg PSI di kota Parepare juga telah mengundurkan diri. Selain caleg, sejumlah pengurus pun juga ramai-ramai mundur dari PSI. Apakah alasannya? Dirangkum melalui redaksi. Berikut ini adalah fakta-fakta terkait dengan pengunduran diri keanggotaan dari PSI. 3 di antara kader yang mundur tersebut merupakan calon legislatif atau caleg PSI untuk DPRD Parepare Sulsel. Pengunduran diri kader dan caleg partai tersebut sudah kesekian kalinya di Sulawesi Selatan. Ketua PSI Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Nadir Amir, disusul oleh Ketua PSI Goa Muhammad Ridwan, sebelumnya juga memilih mundur. Penyebab kader dan caleg PSI ramai-ramai mundur di Sulsel beragam. Ada protes pernyataan Ketua Umum Grace Natali hingga persoalan duit partai. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PSI Parepare Aditya Putra mengatakan mereka memutuskan mundur dengan beberapa poin. Salah satunya kepengurusan partai yang amburadul. Pertama, struktur kepengurusan tidak jelas. Ada pengurus diberikan SK dan sebagian hanya ditunjuk secara lisan. Katanya di salah satu warung kopi di Parepare. Kedua, tidak adanya transparansi mengenai pengelolaan dana keuangan dan operasional partai di daerah itu. Selama ini juga tidak pernah ada rapat yang menghadirkan anggota serta agenda politik partai di Parepare. Ketiga, Hendro juga menyindir transparansi dan keterbukaan partai. Katanya terbuka dan progresif, ternyata kosong. Tak hanya konflik internal, sejumlah kader PSI di Sulawesi Selatan mundur dengan berbagai penyebab. Misalnya Ketua PSI Goa Muhammad Ridwan yang mundur karena tidak sependapat dengan Ketua Umum PSI Grace Natali yang menolak peraturan daerah atau Perda Syariah. Menurut caleg di Dapil 3 Sulsel, pernyataan Grace itu tidak memperhatikan kultur kedaerahan. Dia merasakan hal itu setiap daerah masing-masing juga punya kultur yang berbeda, baik pemahaman agama dan lainnya. Keluarga juga mempertanyakan kenapa PSI begitu. Dikonfirmasi mengenai pengunduran sekaligus tudingan kader, Ketua DPD PSI Parepare Andi Iqbal Usman meneruskan klarifikasi dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PSI Sulsel, Mulfadli Nur. Fadi juga mengirimkan jawaban tertulis ke Tribun Timur. Menurutnya, pengunduran diri dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. PSI pun menghormati keputusan setiap kader untuk mundur dari partai dan memberikan apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.
Ini adalah seleksi alam dalam ber-PSI. Tak ada tempat untuk cara-cara dan paradigma lama, sebagaimana kata Soekarno yang tak murni terbakar mati. Imbauan saya bagi yang menyatakan mundur, terutama caleg, agar menyampaikan pernyataan tertulis kepada DPD terkait beragam tudingan termasuk soal pengelolaan keuangan dan operasional partai. Katanya, para mantan kader PSI itu telah bertemu dan menerima penjelasan dari DPW PSI, Sulsel, beberapa waktu lalu. Menurutnya, DPD PSI Parepare tidak mengelola dana operasional baik dari Dewan Pimpinan Pusat maupun DPW. Akhirnya pun PSI kena batunya karena dihajar warganet dalam kasus Jiwasraya. Diberitakan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung telah melanjutkan proses pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya Persero dengan menghadirkan 9 orang saksi pada hari Rabu 5 Februari 2020. Termasuk adik dari tersangka Komisaris PT Hanson International, Beni Cokrosaputra, yakni Franky Cokrosaputra. Franky Cokrosaputra ternyata merupakan caleg DPR RI pada pemilu 2019 yang lalu dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dapil Banten 1 yang meliputi Lebak dan juga Pandeglang. Tak ayal, kabar ini pun menjadi sorotan warganet terutama terhadap PSI. Padahal selama ini PSI mengklaim bahwa mereka akan kawal uang rakyat. Dari akun Twitter @doradong, membaca info seperti ini, tanggapanmu bagaimana? Kader dan caleg PSI Franky Cokrosaputra adalah adik pelaku garong Jiwasraya. Dulu PSI dikaitkan teman Ahok, sawit, emas dan juga kini Jiwasraya. Mulut maling dan bangsat ngajarin soal integritas kepada Anies Baswedan. Begitu katanya pada hari Jumat 7 Februari. Yang lain pun ikut menimpali. Pantesan PSI dan juga Samara serta para kroco-kroconya bungkam soal Jiwasraya. Komen dari akun @tonysultan. Sudah beredar dari dulu berita bahwa PSI itu didirikan dengan modal duit cawangan yang triliunan itu. Salah satunya ya yang ngembat duit Jiwasraya ini, PSI, Partai Spanyol Separuh Nyolong Indonesia. Ujar akun @abdiproklamasi. Ada pula komentar dari akun @syaranza, jangan lupain sekretaris Dewan Pembina PSI itu, si Sunitano. Baca transkrip sadapannya sama Sanusi koruptor reklamasi. Kalau nalar yang normal pasti akan berkesimpulan bahwa Suni juga bagian dari pemain reklamasi. Tapi ya berhubung ini grand corruption, makanya aman deh sampai sekarang. Sebelumnya diberitakan bahwa PSI mendapatkan banyak sindiran dari warganet sejak Desember tahun lalu. Hal ini ditandai dengan tagar PSI mingkem soal Jiwasraya yang masuk dalam daftar trending topik di Twitter. Bagaimana tagar tersebut dipicu karena sindiran dari politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaun kepada kader PSI yang bungkam terhadap defisit PT Asuransi Jiwasraya yang tak sanggup membayar polis ke nasabah. Jansen dalam cuitannya menentang sikap PSI yang selama ini diketahui berkomitmen untuk mengawal uang rakyat. Cuitan Jansen ini kemudian diunggah ulang oleh warganet. Mereka juga menambahkan tagar PSI mingkem soal Jiwasraya di sana. Pengamat politik Muslim Arbi menyebut ada dugaan uang korupsi Jiwasraya telah mengalir ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pasalnya, kata dia, salah satu caleg PSI yang bernama Franky Cokrosaputra diperiksa sebagai saksi Kejaksaan Agung dalam kasus mega skandal asuransi milik negara itu. Franky sendiri merupakan saudara kandung dari tersangka kasus Jiwasraya, Beni Cokrosaputra. Kini Franky menjabat sebagai Direktur Utama PT Oto Trasindo. Franky sebagai caleg dan pengusaha tentunya tengah menyumbang ke PSI. Begitu kata Muslim. Muslim juga menambahkan Franky diduga kuat menerima uang dari skandal Jiwasraya. Beni bisa saja meminta Franky memutar uang hasil korupsi Jiwasraya dengan usaha lain. Muslim juga mengatakan kecurigaan PSI terlibat kasus Jiwasraya karena ia tak kritis. Padahal selama ini PSI selalu mengklaim mereka adalah partai yang bersih dan mengawal uang rakyat.
Menurut Muslim, PSI sebagai partai baru dan digawangi anak muda, tetapi bisa iklan di televisi maupun media cetak pada pemilu 2019. Menjadikan publik bertanya-tanya, uangnya dari mana? PSI juga belum memiliki kader yang duduk di parlemen maupun PSI, tetapi mereka telah bisa iklan di televisi maupun di koran-koran. Pungkasnya,